Oke, yuk kita langsung bedah ini ya. Kita kan sering nih ngomongin soal nilai-nilai, tapi gimana sih caranya bener-bener hidup selaras sama nilai itu setiap hari? Iya, bener banget. Nah, sumber kita kali ini dari Brené Brown itu ngajakin kita ngulik lebih dalam soal bagian penting dari kepemimpinan berani, yaitu hidup selaras dengan nilai-nilai kita. Living into our values gitu ya istilahnya. Tepat. Ini kedengarannya bukan cuma apa ya, kata-kata bagus yang dipajang di dinding kantor aja kan, lebih dari itu kayaknya. Betul sekali. Sumber ini benar-benar nekenin nilai itu kalau nggak ada tindakan nyatanya, ya, bisa dibilang nggak ada artinya. Omong kosong, gitu kasarnya. Dan tantangan paling gedenya tuh seringkali justru di awal. Kita nggak mungkin bisa hidup sesuai nilai kalau kita aja nggak yakin, nggak bisa nyebutin apa sih nilai inti kita. Oh, jadi langkah pertamanya itu ya, identifikasi dulu. Iya, langkah krusial pertama, kata Brown, itu kita harus identifikasi. Dan ini kuncinya, cuma 2 nilai inti. Dua, Iya, 2. Bukan 10, bukan 15, atau bahkan 5. Cukup 2 yang paling-paling dasar buat kita. wah, cuma dua ya. Itu kok rasanya sedikit banget ya. Agak menantang juga sih milihnya pasti. Kenapa harus seketat itu? Nah, itu pertanyaan bagus. Sengaja banget dibatasi jadi 2. Oh gitu. Iya, argumennya Brown itu gini. Kalau kita punya kebanyakan nilai inti, ya akhirnya nggak ada satupun yang benar-benar jadi kompas utama kita. Ah, masuk akal sih. Semuanya jadi penting terus malah bingung pas harus milih ya. Tepat. Nggak ada prioritas, jadinya pas kita lagi di persimpangan jalan, gitu. Kalau cuma 2, ini maksa kita buat bener-bener, jernih dan fokus. Mana sih yang paling esensial buat jadi panduan hidup kita? Ini soal kedalaman, bukan jumlahnya. Oke, paham. Jadi setelah kita berjuang nih, refleksi, terus dapatlah dua nilai inti itu, langkah berikutnya apa dong? Gimana cara kita? Nah, disinilah intinya bagian praktisnya, gimana kita ubah konsep nilai yang mungkin agak abstrak ini jadi perilaku yang, ya, nyata gitu, kelihatan. Oke, Kuncinya itu, kita terjemahin nilai abstrak tadi jadi perilaku spesifik. Untuk tiap nilai inti itu kan ada 2 tadi ya. ya. Sumber ini nyaranin kita definisikan sekitar 3-4 perilaku kunci. Perilaku yang secara aktif mendukung nilai itu. Ini tindakan nyata yang nunjukin kita lagi ngejalanin nilai itu. Contohnya gimana? Misalnya katakanlah salah satu nilai inti Anda itu keberanian. Nah, perilakunya mungkin, saya bakal ngomongin apa yang saya yakini meskipun rasanya nggak nyaman. Atau saya nggak milih diem aja demi nyari aman. Oke, itu perilaku yang membangun ya. Tapi tadi kayaknya disebut juga ada sisi lainnya ya, yang soal perilaku licin. Apa tuh maksudnya? Betul, istilahnya Brauzil kan itu slippery behaviors. Mungkin bisa kita artikan ya perilaku yang bikin kita kepleset atau menggelincirkan gitu ya. Oke. Bikin kepleset. Iya, ini tindakan-tindakan yang seringkali menggoda kita. Kenapa? Ya karena biasanya lebih gampang, lebih nyaman dilakuin, tapi sebenarnya itu malah ngejauhin kita dari nilai inti kita. Hmm, Contoh, masih pakai nilai keberanian tadi ya. hmm. Perilaku licinnya bisa jadi, saya diam aja deh pas lihat ada yang nggak bener, biar nggak ada konflik. Atau saya nggak mau ngasih masukan jujur karena takut orangnya tersinggung. Oke. Jadi penting banget yang ngenalin dua sisi ini. Mana yang mendukung, mana yang malah bikin kita, ya itu tadi, kepleset dari nilai kita. Kita pegang. Ini berasa kayak kita bikin peta jalan pribadi yang jelas banget ya jadinya. Ini nih jalur yang benar sesuai nilai. Nah yang ini jalan pintas licin yang kudu diwaspadai. Menarik nih. Terus gimana sumber ini ngehubungin ini semua sama feedback kan disebut juga tuh. Kaitannya erat banget. Nilai inti yang udah kita definisikan perilakunya ini, jadi semacam jangkar buat kita. Terutama pas kita lagi di situasi yang rentan, kayak pas mau ngasih atau nerima masukan. Oh gitu. Gimana tuh contohnya pas mau ngasih feedback? Sebelum kita ngasih feedback, kita bisa cek diri dulu nih pakai nilai kita misalnya. Oke, niat gue ini sejalan nggak sama nilai inti gue, misalnya nilai keberanian dan respect. Gue siap nggak dengerin respons dia nanti? Gue bisa fokus ke perilakunya aja nggak tanpa nyalahin orangnya. Jadi nilai kita itu bantu kita ngasih masukan yang ya membangun, bukan malah ngerusak. Oke, itu pas ngasih ya. Terus kalau pas nerima feedback, itu kan seringnya lebih nggak enak lagi tuh.
Nah, justru di sini nilai inti kita jadi sumber kekuatan yang gede banget. Kalau nilai Anda misalnya belajar atau bertumbuh. Anda mungkin bisa ngomong ke diri sendiri, oke, masukan ini, aduh, emang pedes sih didengar, tapi ini kesempatan buat belajar. Atau kalau nilai Anda keberanian, Anda bisa nguatin diri, oke, gue cukup berani kok buat dengerin ini. Coba lihat ada benernya nggak ya? Wah, iya ya. Jadi nilai itu kayak ngingetin kita, kenapa kita mau ngelewatin rasa nggak nyaman ini, biar jadi lebih baik gitu ya. Persis. Jadi feedback itu bukan lagi kayak serangan pribadi, tapi jadi alat navigasi, alat bantu kita. Jadi nilai-nilai ini bukan cuma prinsip diam aja ya, tapi benar-benar alat aktif buat kita jalan di saat-saat susah, di arena kehidupan atau kerjaan gitu ya. Ngasih kita alasan kuat buat ngelakuin yang benar, bukan yang gampang doang. Anda dapat banget esensinya. Dan keseluruhan proses ini ya, mulai dari kenali nilai inti, terus definisiin perilakunya yang spesifik banget, baik yang dukung maupun yang licin, sampai kita sadar buat praktekin itu. Iya. Terutama pas interaksi kayak feedback tadi. Itu semua adalah fondasi buat bangun apa yang disebut Brown sebagai grounded confidence. Grounded confidence. Kepercayaan diri yang berakar kuat gitu ya. Betul, kepercayaan diri yang nggak gampang goyah. Ini bukan soal kita harus tampil sempurna terus, nggak pernah salah, sama sekali bukan. Tapi lebih ke soal keberanian kita buat, ya, hidup selaras antara omongan sama tindakan. Jalanin apa yang kita bilang penting buat kita. Langkah demi langkah, meskipun kadang kita ya goyah juga. Wah, dalam banget sih ini. Rasanya jadi ngasih dimensi baru ke konsep mimpin diri sendiri ya. Kalau kita aja nggak tahu pegangan kita apa, nilai kita apa, ya gimana kita bisa mimpin diri sendiri secara otentik? Apalagi mau ngebimbing orang lain ya kan? Benar banget. Mengenal nilai kita itu ya langkah paling dasar buat kenal siapa diri kita sebenarnya. Iya, iya. Dan mungkin ini sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan buat direnungin nih sama Anda yang dengerin. Coba deh pikirin. Kalau Anda harus milih, 2 aja, nilai yang paling ngegambarin diri Anda saat ini, nilai apa itu? Dan yang lebih penting lagi nih, gimana Anda bakal mulai nerjemahin 2 nilai itu, jadi katakanlah 3-4 perilaku nyata. Dan juga kenalin perilaku licin yang perlu diwaspadai mulai besok. Wah, PR nih. Iya, tapi ini bukan sekedar latihan mikir doang ya. Ini lebih kayak undangan lah. Undangan buat memulai perjalanan menuju hidup yang lebih berani dan lebih otentik.